buat pakai KB bidan. Karena saya ingin menjarakkan kehamilan biar saya nggak terlalu repot. Itu anak saya yang ini udah gede dikit, baru habis itu hamil lagi nggak apa-apa. Itu KB yang cocok buat saya apa ya bidan ya? Oh iya, oke. Jadi ini ya Mbak Ata ya, jarak kehamilan yang bagus dari anak pertama sama anak kedua itu 2 sampai 5 tahun gitu. Jadi nanti diharapkan setelah mencapai idealnya itu bayi yang akan dikandungnya juga sehat, terus anak pertama kita juga udah gede ya, udah bisa mandiri gitu. Terus untuk tubuhnya Mbak Ata itu biar pulih kembali gitu setelah kehamilan yang pertama dan melahirkan gitu. Ya, berarti kemarin di sini lahir normal ya? Iya normal. Ya, meskipun lahir normal tetap aja dia harus ber-KB. Apalagi kayak misalnya gini, kayak misalnya lahir sesar. Nah, itu kan lahir sesar juga membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan lukanya gitu ya. Makanya lahir sesar pun, lahir normal pun sama, dijarakin 2 sampai 5 tahun yang idealnya gitu. Umur Mbak Ata berapa? 23. 23. Oh iya, masih muda ya. Ya apalagi masih muda, nanti diharapkan ya taruhlah 3 tahun lagi ya Mbak Ata ya, bisa punya dedenya lagi gitu ya, biar temannya si kakak ya. Jadi kenapa harus dijarakin? Buat pemulihan persalinannya yang tadi ya, buat luka-lukanya segala macem, terus menjaga kesehatan bayi, terus harus menghindari untuk menjaga makanan juga yang sehat. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu cepat nih, misalnya Mbak Ata setahun udah hamil lagi, jadi di sini lagi ngurusin anak, di sini belum masak, belum rapi-rapi rumah, jadi kadang udah lupa ya, namanya udah repot sama kerjaan, kadang kita juga makan jadi senemunya, maka di situ juga kurang bagus gitu ya. Terus biar nanti kalau misalnya anak Mbak Ata yang pertama setahun terus sudah hamil lagi gitu kan ya, nanti dia cemburu sama adiknya, nangis mulu, di sini lagi netein, katanya mama nyariin sini aja gitu. Jadi untuk si kakaknya juga ada kecemburuan yang lebih tinggi gitu ya. Di sini banyak faktor-faktornya, dari segi kematangan ekonomi. Maaf Mbak Ata di sini udah, maaf ya Mbak Ata ya, udah punya rumah sendiri? Ya udah. Oh iya, oke, alhamdulillah ya. Terus apalagi kan di sini Mbak Ata masih muda ya dari umurnya. Terus dari Bapak kerja di mana? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Ya udah, Mbak Atanya kerja? Iya kerja. Oh iya. Kerja. Oh ya, sama-sama kerja. Ya berarti kan dari segi finansial juga insya Allah tercukupi ya. Makanya biar kehamilan yang berikutnya itu biar sehat gitu ya. Oke, di sini faktor di sini saya menjelasin ya. Jadi faktor usianya Ibu Ata kan masih muda, ideal lah kalau umur segitu ya, udah ideal. Jadi rencananya pengen KB apa? Rencananya saya mau spiral aja gitu. Mau spiral. Ya udah, oke, saya di sini akan menjelaskan ya. Jadi di sini ada metode, namanya metode sederhana. Metode sederhana ada kondom,
ada senggama terputus. Tahu Mbak Ata senggama terputus apa? Belum ya? Iya belum. Oh ya udah. Nah, jadi senggama terputus, spermanya itu dikeluarin di luar. Tapi kan kadang laki-laki takut nggak keburu gitu ya. Nah itu cara yang sederhana. Ribet kayak ini ya. Ya udah itu saya kenalin aja gitu. Kayak kondom. Kondom juga dipakainya saat mau berhubungan gitu. Memang agak ribet. Oke, terus yang kedua di sini ada pil. Pil juga ada dua. Pil progesteron sama pil kombinasi. Nah, kalau misalnya yang kombinasi biasanya buat menyusui. Mbak Ata menyusui? Iya aku kasih. Oh iya, ASI eksklusif ya. Ya, kalau misalnya ini nanti kalau misalnya pengen pil, nanti pakainya pil kombinasi gitu. Terus kalau misalnya suntik juga sama. Suntik ada progestin yang buat 1 bulan. Kalau yang 3 bulan namanya progestin yang kombinasi sama. Itu kalau yang kombinasi boleh untuk yang menyusui. Terus yang satu lagi AKDR. Nah itu yang ibu pengen ya, yang spiral ini. Nah kalau KB spiral yang Mbak pilih itu bagus ya. Soalnya di sini dia bukan hormonal. Kenapa saya bilang bukan hormonal? Terus karena dia dipasangnya nanti di dalam rahim. Ya Mbak Yata ya, nanti dimasukin ke porsio gitu ya. Di sini kalau spiral sampingnya apa? Dia nggak ada efek samping, nggak bikin flek di wajah gitu ya, nggak bikin gemuk. Kan idaman ya kalau misalnya kita nggak gemuk segala macem gitu kan. Semua pengennya wanita begitu, kelihatan sempurna gitu. Ya berarti bagus banget untuk pilihannya Mbak Ata untuk pakai spiral. Terus untuk menjarak kehamilan juga agak lama. Itu bisa dipakai 4 sampai 8 tahun, tergantung jenis spiralnya nanti yang mau dipakai gitu ya Mbak Ata ya. Terus efek sampingnya juga nggak ada. Kalau efek samping yang terburuk berdarahan, bisa yang kalau nggak bisa dilepasi mungkin karena pemakaian yang terlalu lama kali ya. Yang dibilang orang-orang katanya nanti nggak bisa lepas segala macam, bohong. Nanti masuk ke usus enggak, itu masih tetap ada di tempatnya di dalam rahim. Cuman mungkin kadang karena namanya udah pemakaian lama ya, jadi mungkin nempel, makanya dibilang nggak tahu orang-orang. Makanya jangan dengerin nama orang ya, mendingan nanya sama Bu Bidan aja gitu ya. Nah, kalau misalnya efeknya kenapa nih? Kalau misalnya Mbak Ata 1 tahun nanti udah hamil lagi, kasihan si kakaknya ya. Kakaknya nanti kurang perhatian, kakaknya dari perhatian ini kan pasti nanti jadi gizinya nanti juga berkurang. Mbak Atanya nggak bisa ngasih full ke anaknya gitu kan, karena Mbak Atanya ngerasa kalau lagi hamil bawaannya kadang capek, kadang udah aktivitas sedikit juga udah susah gitu ya. Jadi ke anak juga kasihan, nggak bisa main bareng sama si kakak gitu ya. Di sini biar si kakak juga bisa tumbuh sesuai dengan pertumbuhannya, biar normal gitu ya. Terus di sini untuk persiapan mental si kakak nih. Jadi kalau misalnya mau hamil lagi, bilang sama si kakak. Jadi ini nanti ada dedeknya gitu. Nah si dedeknya itu nanti tetap ibu juga sama suaminya tetap masih sayang sama kakak gitu ya, masih tetap memperhatikan kakak gitu,
biar dia jangan cemburu. Soalnya kalau ada dedeknya, dia ngerasa tersaingi gitu. Mainan yang biasa saya dapat banyak, tahu-tahu harus berbagi sama kakaknya. Nah, nanti bisa dijelasin Mbak Ata pelan-pelan ke si kakaknya. Kalau misalnya nanti ada adiknya, ya harus ada berbagi. Tetap sayangnya ya untuk berdua gitu, buat si adik sama si kakak. Nggak, kalau bisa nggak usah beda-bedain gitu ya, antara anak pertama sama anak kedua gitu. Terus kalau misalnya Mbak Ata hamil lagi, kalau misalnya mau beli pakaian bayi atau mau beli perlengkapan semuanya buat si adiknya, dedeknya gitu kan ya, itu kakaknya dilibatin biar apa? Biar dia merasa, oh iya ini adik saya loh gitu. Nanti dia ada pengakuan dari si adiknya gitu. Jadi kesukaan apa dia juga ya udah ikut diniin gitu ya, biar si kakak juga nggak cemburu. Soalnya kalau misalnya cemburunya terlalu besar, ya mama kalau misalnya si kakak kan kadang nggak ngerti ya, karena kesel sama adiknya bisa disekep itu dedeknya itu. Kan kita nggak pengen terjadi ya, tahu-tahu kalau misalnya kita lagi meleng, tahu-tahu adiknya udah dicubitin atau diapain sama si kakak karena merasa kesel sama kita, merasa nggak dihargain sama kita gitu. Jadi harus dilibatin gitu ya Mbak Ata ya. Oke, ada yang tanya Mbak Ata?